Bertahan hidup dengan gaji 3 juta per bulan di Indonesia bukan hal yang mudah, apalagi di kota besar. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi terus bertambah, sementara gaji seringkali jalan di tempat. Banyak orang merasa gaji 3 juta itu mustahil cukup. Tapi kenyataannya, jutaan orang di luar sana hidup dengan nominal ini setiap bulan. Pertanyaannya bukan lagi cukup atau tidak, melainkan bagaimana cara mengelolanya agar tetap bertahan dan tidak terus-menerus stres. Di video ini, kita tidak akan membahas motivasi kosong. Kita akan bicara realita, angka, kebiasaan, pola pikir, dan strategi yang benar-benar bisa diterapkan oleh orang dengan gaji 3 juta per bulan. Bukan untuk jadi kaya mendadak, tapi untuk hidup lebih tenang, terkontrol, dan punya arah. Pertama, kita harus jujur pada diri sendiri. Dengan gaji 3 juta, kamu tidak bisa hidup seperti orang dengan gaji 7 juta atau 10 juta. Kalau kamu memaksakan gaya hidup yang bukan levelmu, yang terjadi hanya satu, gali lubang, tutup lubang. Banyak orang merasa gajinya kurang, padahal masalah utamanya bukan di jumlah gaji, tapi di gaya hidup yang tidak realistis. Langkah awal yang paling penting adalah mengakui batas kemampuan finansial. Ini bukan soal minder atau menyerah, tapi soal sadar posisi. Kalau kamu masih memaksakan nongkrong mahal, beli kopi kekinian tiap hari, cicilan barang yang sebenarnya tidak mendesak, maka berapapun gajimu akan tetap terasa kurang. Dengan gaji 3 juta, kamu harus mengutamakan fungsi, bukan gengsi. Makan untuk kenyang dan sehat, bukan untuk konten. Pakaian untuk dipakai, bukan untuk pamer. Hiburan untuk melepas stres, bukan untuk mengejar pengakuan sosial. Sekarang, kita masuk ke hal paling krusial, pembagian gaji. Anggap gaji kamu bersih 3 juta. Jangan menunggu sisa uang untuk ditabung. Karena dengan nominal ini, hampir tidak akan pernah ada sisa. Yang harus dilakukan adalah mengatur sejak awal begitu gaji masuk. Idealnya, gaji 3 juta dibagi ke beberapa pos utama. Kebutuhan pokok, transportasi, tabungan atau dana darurat, kebutuhan pribadi, dan hiburan. Kebutuhan pokok adalah prioritas nomor 1. Ini mencakup makan, tempat tinggal, listrik, air, dan kebutuhan harian. Kalau kamu masih tinggal dengan orang tua, ini adalah keuntungan besar. Tapi kalau kamu ngekos atau kontrak, pastikan biaya tempat tinggal tidak lebih dari 1/3 gaji. Kalau biaya kos sudah menyentuh 1,5 juta, maka hampir bisa dipastikan kamu akan kesulitan setiap bulan. Untuk makan, banyak orang salah kaprah. Mereka merasa masak itu mahal dan ribet, padahal justru sebaliknya. Makan di luar setiap hari, walaupun terlihat murah, jika dikalikan sebulan bisa menghabiskan lebih dari separuh gaji. Dengan memasak sederhana, menu yang sama selama beberapa hari, kamu bisa menghemat ratusan ribu rupiah tanpa harus kelaparan. Transportasi juga sering menjadi penguras gaji. Kalau memungkinkan, gunakan transportasi umum atau kendaraan yang paling hemat. Jangan gengsi naik motor tua atau transportasi umum. Gengsi tidak bisa dibayar dengan gaji 3 juta, tapi cicilan dan bensin bisa menghancurkan keuanganmu. Sekarang kita bicara soal tabungan. Banyak orang dengan gaji kecil merasa menabung itu mustahil. Mereka berpikir, uang segini buat hidup aja susah, gimana mau nabung? Pola pikir ini yang membuat kondisi finansial tidak pernah berubah. Menabung dengan gaji 3 juta bukan soal nominal besar, tapi soal kebiasaan. Bahkan menyisihkan 50.000 atau 100.000 per bulan sudah jauh lebih baik daripada nol. Tujuannya bukan langsung kaya, tapi membangun disiplin dan dana darurat. Karena masalah terbesar orang bergaji kecil bukan tidak punya investasi, tapi tidak punya bantalan saat krisis. Sakit, motor rusak, HP mati, atau kebutuhan mendadak bisa langsung menghancurkan keuanganmu jika tidak ada dana darurat. Akhirnya jalan pintasnya adalah utang, dan disinilah lingkaran setan dimulai. Utang konsumtif adalah musuh terbesar gaji kecil. Pay later, kartu kredit, cicilan barang yang tidak produktif, semuanya terasa ringan di awal tapi berat di akhir. Dengan gaji 3 juta, satu cicilan saja bisa membuat napas keuanganmu sesak setiap bulan. Kalau saat ini kamu sudah punya utang, fokus pertama bukan menambah penghasilan dulu, tapi bereskan utang. Kurangi pengeluaran, hentikan gaya hidup tidak penting, dan fokus melunasi satu persatu. Bebas dari utang akan terasa seperti naik gaji tanpa benar-benar naik. Selain pengaturan uang, yang tidak kalah penting adalah pengaturan mental. Banyak orang bergaji 3 juta merasa rendah diri, minder, dan terus membandingkan hidupnya dengan orang lain di media sosial. Ini berbahaya. Media sosial hanya menampilkan highlight, bukan realita. Kamu harus sadar bahwa fase hidup setiap orang berbeda.
Ada yang umur 25 sudah mapan, ada yang umur 35 baru mulai stabil. Gaji kecil hari ini bukan vonis seumur hidup, tapi kalau kamu menyerah dan tidak belajar mengelola uang sejak sekarang, maka gaji besar di masa depan pun tidak akan menyelamatkanmu. Di titik ini, penting untuk mulai bertanya pada diri sendiri, apa tujuan finansialku? Bukan mimpi muluk, tapi tujuan realistis. Misalnya, bebas dari utang, punya dana darurat 3 bulan, atau bisa membantu orang tua tanpa harus pinjam uang. Tujuan yang jelas akan membuatmu lebih kuat menahan godaan. Kamu jadi tahu kenapa harus hemat, kenapa harus menolak ajakan nongkrong mahal, dan kenapa harus disiplin. Kalau sejauh ini kamu merasa video ini relevan dengan kondisi kamu sekarang, coba berhenti sebentar dan pikirkan satu kebiasaan boros yang paling sering kamu lakukan. Satu saja, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Gaji 3 juta memang tidak ideal, tapi masih bisa dikelola. Yang membuatnya terasa tidak cukup adalah kebiasaan, bukan angkanya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas cara meningkatkan kualitas hidup tanpa harus menunggu gaji naik, strategi mencari tambahan penghasilan yang realistis, dan kesalahan fatal yang sering dilakukan orang bergaji kecil tanpa sadar. Melanjutkan pembahasan tentang bertahan hidup dengan gaji 3 juta per bulan, sekarang kita masuk ke fase yang sering diabaikan banyak orang. Bertahan itu penting, tapi berhenti di fase bertahan terlalu lama justru berbahaya. Karena biaya hidup akan terus naik, sementara umur dan tanggung jawab juga bertambah. Kalau pola hidupmu stagnan, maka tekanan hidup akan terasa semakin berat dari tahun ke tahun. Maka setelah keuangan mulai lebih terkontrol, langkah berikutnya adalah meningkatkan kualitas hidup tanpa menunggu gaji naik. Ini terdengar kontradiktif, tapi sangat mungkin dilakukan. Kualitas hidup tidak selalu identik dengan pengeluaran besar. Banyak orang bergaji besar tapi hidupnya berantakan, stres, dan penuh utang. Sebaliknya, ada orang bergaji pas-pasan tapi hidupnya rapi, tenang, dan punya arah. Bedanya ada di manajemen dan mindset. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengatur energi, bukan hanya uang. Orang dengan gaji kecil sering kelelahan karena bekerja keras tapi tidak cerdas. Pulang kerja langsung rebahan, scroll media sosial berjam-jam, lalu besok mengeluh hidupnya tidak berubah. Padahal, 1-2 jam per hari bisa menjadi pembeda besar kalau digunakan dengan tepat. Gunakan waktu luang untuk belajar skill yang realistis dan sesuai kondisi. Tidak harus ikut kursus mahal. Banyak skill gratis atau murah yang bisa dipelajari secara online. Desain sederhana, editing video, menulis, admin media sosial, voice over, bahkan jualan online skala kecil. Tujuannya bukan langsung kaya, tapi menambah opsi penghasilan. Kesalahan umum orang bergaji kecil adalah berpikir tambahan penghasilan harus langsung besar. Padahal, tambahan 300.000 sampai 500.000 per bulan saja sudah bisa mengubah kondisi keuangan secara signifikan. Bisa untuk nambah tabungan, mempercepat lunas utang, atau sekedar memberi ruang nafas. Yang penting, jangan tergoda iming-iming cepat kaya, skema aneh, investasi bodong, atau bisnis yang minta modal besar justru sering menjebak orang yang sedang terdesak. Prinsipnya sederhana, kalau terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang tidak nyata. Sekarang kita bahas soal lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi cara kamu mengelola uang. Kalau lingkar pertemananmu isinya hobi pamer, nongkrong mahal, dan mengukur harga diri dari barang, maka kamu akan terus merasa kurang. Bukan karena kamu miskin, tapi karena standar lingkunganmu tidak sesuai dengan kondisi finansialmu. Ini bukan berarti kamu harus memutus pertemanan, tapi kamu harus berani membatasi. Tidak semua ajakan harus diiyakan, tidak semua tren harus diikuti. Orang yang dewasa secara finansial tahu kapan harus bilang tidak, tanpa perlu merasa bersalah. Di titik ini banyak orang mulai sadar bahwa masalah terbesar mereka bukan gaji kecil, tapi tidak punya rencana hidup. Hidup dijalani hari demi hari tanpa arah. Gaji habis, nunggu gajian, ulang lagi. Pola ini bisa berlangsung bertahun-tahun kalau tidak diputus. Coba tanyakan pada diri sendiri, 5 tahun lagi kamu ingin berada di posisi apa? Tidak perlu jawaban sempurna, yang penting ada gambaran. Mau tetap di pekerjaan yang sama tapi lebih stabil? Mau pindah bidang? Mau punya usaha sampingan yang lebih serius? Dari sini, kamu bisa mulai menyusun langkah kecil yang relevan.
Kalau sejauh ini kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru dan kamu tidak ingin terus terjebak di lingkaran gaji pas-pasan tapi stres, pastikan kamu subscribe channel ini. Konten di sini memang fokus membahas realitas finansial, mindset hidup, dan strategi bertahan sampai naik level tanpa omong kosong motivasi semata. Selanjutnya, kita bahas satu hal yang sering dianggap sepele, kenaikan gaya hidup palsu. Banyak orang merasa hidupnya meningkat karena bisa beli HP baru, nongkrong di tempat lebih mahal, atau ikut tren terbaru. Padahal ini bukan peningkatan kualitas hidup, hanya peningkatan pengeluaran. Peningkatan kualitas hidup yang sehat justru sering tidak terlihat. Tidur lebih tenang karena tidak punya utang, punya tabungan walaupun kecil, tidak panik saat ada kebutuhan mendadak, dan punya rencana ke depan. Ini semua bisa dicapai bahkan dengan gaji 3 juta, asalkan dikelola dengan benar. Hal lain yang penting adalah jangan menunggu motivasi untuk berubah. Motivasi itu naik turun. Yang lebih penting adalah sistem. Sistem keuangan yang sederhana tapi konsisten akan mengalahkan motivasi tinggi tapi tidak bertahan lama. Buat aturan pribadi, misalnya tidak membeli barang di luar kebutuhan tanpa menunggu 30 hari, selalu mencatat pengeluaran, dan menyisihkan tabungan di awal. Aturan sederhana seperti ini akan menyelamatkan kamu dari keputusan impulsif yang sering berujung penyesalan. Dan satu hal terakhir yang sangat penting, jangan meremehkan progres kecil. Banyak orang berhenti karena merasa perubahan mereka terlalu lambat. Padahal hidup bukan lomba sprint, tapi maraton. Orang yang bertahan dan konsisten justru yang akhirnya sampai. Kalau hari ini kamu masih digaji 3 juta, itu bukan akhir cerita. Tapi kalau kamu tidak belajar mengelolanya, itu bisa menjadi awal dari masalah panjang. Sebaliknya, kalau kamu bisa mengatur, menahan diri, dan terus meningkatkan nilai diri, gaji ini bisa menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan mungkin bisa membantu orang lain yang sedang berjuang di fase yang sama, jangan ragu untuk like dan share ke teman, pasangan, atau keluarga. Semakin banyak yang sadar soal pengelolaan uang sejak dini, semakin kecil kemungkinan kita terjebak masalah finansial di masa depan. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari hidup dengan gaji 3 juta yang paling berat menurut kamu? Pengeluaran, tekanan lingkungan, atau rasa takut soal masa depan? Komentar kamu bisa jadi bahan diskusi dan konten lanjutan yang lebih relevan. Ingat, gaji kecil bukan alasan untuk menyerah, tapi juga bukan alasan untuk hidup sembrono. Bertahan itu perlu, berkembang itu wajib, dan semuanya dimulai dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini.